Pak, bentar. Masuk. Iya. Bisa, nunduk palanya ya. Roll. Makan, Bang. Bang, ada kamera gua, Bang. Ada. Dip, nunduk dikit palanya. Dah, yuk. Udah, yuk. Ya, terima kasih kalau memang Ibu Puspa dikatakan sebagai penyelamat banyak artis, karena memang saya juga tadi baru ketemu penyanyi band yang lagunya hits, Rian The Massive. Saya baru tahu dari dia bahwasanya dia itu banyak support sama Titiek Puspa dalam arti moral, ya, dalam arti semangat, karena memang ibu saya itu kagum sama generasi muda Indonesia. Dia mengatakan generasi muda Indonesia sekarang itu 100 kali lebih pintar dari dirinya dia. Jadi ayo jangan berkeluh kesah, ayo berani keluar dari zona nyaman, karena Anda itu di suatu zona yang sebetulnya mempermudah ketika Anda mau berprestasi. Bayangin aja zamannya dia mau nyanyi di RRI, rumahnya di Jalan Raden Saleh, rumahnya juga itu numpang, dia tinggal di gudang, naik becak. Habis itu naik becak dari Raden Saleh ke RRI, kemudian di tengah jalan kecipratan banjir, kecipratan becek, dia harus balik lagi karena bajunya cuma satu. Kemudian dia nyanyi di RRI dan gajinya cuma berapa. Kalau kalian itu kan anak sekarang, misalnya kalian mau indie, muncul aja di TikTok, muncul aja di YouTube gitu kan, and then you will get the result gitu. Ini kan soalnya digitalisasi, jadi jangan cepat, apa ya, jangan ngeluh. Nah, ibu saya tuh orang yang paling gak bisa lihat anak muda punya bakat. Jadi Anda sekalian tahu waktu tahun 72, saya 12 tahun, ya 70 lah, saya 10 tahun, 1970. Rumah kami itu adalah bekas garasi 110 meter persegi, dan ibu saya itu yang ngumpulin Ida Royani, Titi Sumanti, Ernie Johan, ya ada penyanyi lain, jadi penyanyi remaja waktu itu. Mereka itu kalau nginep di rumah saya, mereka nginep di tempat tidur Titiek Puspa, dan saya sama adik saya di sofa. Nah, segitunya tuh dia istilahnya mengutamakan bakat-bakat muda negeri ini, dan ternyata itu konsisten sampai sekarang. Itu tahun 1972 dan ternyata sampai sekarang itu konsisten. Buktinya dia tahun 2012 dia bikin Duta Cinta. Duta Cinta itu adalah sebuah kelompok anak-anak milenial yang menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang narasinya beradab. Narasinya beradab dalam arti narasinya itu narasi berbudi, beradab, nasionalisme. Jadi dia pakai duitnya sendiri, pakai timnya sendiri, pakai upayanya sendiri. Ya itu karena tadi dia merasa dia berhutang kepada negara ini. Karena 72 tahun, 72 years professionally on the stage in this country. Nah itu buat dia, makanya pernah waktu dia umur berapa tuh, 70, dia tour the grave kepada pahlawan-pahlawan. Kayaknya lebay ya, kalau seniman kayak gitu, kayaknya itu lebay banget. Tapi ya itulah Titiek Puspa. Dia menghargai pahlawan
Ya dia sih sederhana aja. Kalau nggak ada pahlawan negara ini nggak merdeka, berarti nggak ada panggung. Kalau nggak ada panggung, berarti seniman nggak bisa manggung. Ya itu adalah kemanusiaannya dia. Dia nggak belajar dari mana-mana. Itu ada di dalam aliran darahnya dia. Dia nggak dibayar. Dia nggak ada politik. Dalam membagi hasil. Ya memang in a certain contract memang dia hitung-hitungan. Tapi di dalam memajukan generasi muda Indonesia khususnya seniman, wah itu kayaknya dia berdarah-darah. Dan saat ini kan Eyang sendiri menghargai dan menghormati sekali pahlawan, dan saat ini disemayamkan, dimakamkan juga di samping para pahlawan, gimana Bunda? Ya itu alhamdulillah. Ya itu kami nggak meminta, tapi kami menghormati penghargaan dari masyarakat. Tapi kalau dari Bunda sendiri ada nggak sih keinginan atau impian yang belum terwujud? Ada sih, tapi saya nggak usah utarakan di sini karena besar sekali konsepnya, gede banget. Tapi kemarin aku ketemu beberapa tokoh yang mengungkap hal itu dan mereka akan follow up. Nah, karena memang ibu saya itu kepengen anak-anak Indonesia yang miskin, yang nggak mampu itu diajar seni budaya. Kalau memang mereka bakatnya di seni, jadi mereka nggak usah belajar yang lain, belajar seni aja dan dibayarin sama proyek ini. Tapi ini proyek yang terlalu idealis dan mungkin harus banyak makan modal yang besar karena ini nirlaba. Karena ini nirlaba. Waktu dia hidup aja dia bilang dia nggak akan ambil laba apa dari situ. Jadi nanti tunggu ya, teman-teman doakan saja. Karena ternyata konsep ini